Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan ngaji matan syarif ditulis oleh Syekhana Khalil Al-Bankalani rahimahullah taala. Sampai kita di pembahasan salat Jumat. Silakan dibaca. Bismillah, qala rahimahullah taala faslun fasal. Tajibu salatul Jumati wajib untuk salat Jumat Wajib salat Jumat. Wajib salat Jumat ala kulli mukallafin untuk setiap mukallaf min ahli baladin dari penduduk suatu kota. Au qaryatin atau kampung. Jika apabila kanu mereka arba'ina rajulan 40 laki-laki mustautinina yang bermukim. Ghairu ma'dzurina selain orang yang memiliki udzur wala tajibu dan tidak wajib ala nisa'i atas perempuan. Wa yustaratu dan disyaratkan dan mensyaratkan lisihatiha untuk kesahannya keabsahannya sittatu asya'a 6 hal. Al awwalu yang pertama antakuna salatu hendaknya dia adalah salat kulluha semuanya hendaknya salat itu semuanya fi waqti dhuhri di dalam waktu zuhur. Watani dan yang kedua antuqama hendaknya didirikan fi batas. Hendaknya didirikan di batas baladin kota au qaryatin atau kampung. Watsalitsu dan yang ketiga antakuna salatu hendaknya dia adalah salat jamaatan. Hendaknya salat itu jamaatan dilakukan secara berjamaah. Warabi'u dan yang keempat ayakuna hendaknya salat itu yakuna hendaknya ada gitu ya hendaknya ada al-adadu hitungan arba'ina 40 rajulan. Al-adad ini jumlah jamaah. Jumlah arba'ina sejumlah 40 rajulan laki-laki ahraran yang merdeka balighina yang mereka adalah orang yang balik laki-laki balik mustautinina yang bermukim. Wal khamisu dan yang kelima antataqaddamaha hendaknya mendahuluinya khutbatani 2 khutbah. Wasadisu dan yang keenam Allah tasbiqaha hendaknya tidak mendahuluinya wa alla dan wala nagu mriki enten wa anla oh ya Kak ya. Wa anla dan hendaknya tidak tuqarinaha berbarengan dengannya Jumat fi dzalikal baladi di kampung itu, salat Jumat di kampung itu, au tilkal qaryati atau kampung itu, kota itu atau kampung itu. Wa idza dan apabila uqimat didirikan. Jumatani 2 Jumat fi baladin dalam suatu negeri fi baladin wahidin dalam satu negeri yang sama, au qaryatin atau kampung wahidatin yang satu, fasahihatus sabiqatu maka sah yang mendahulunya. Maka yang sah adalah yang mendahului. Wal ahiqatu dan yang didahului. Wal ahiqatu dan yang didahului tu'adu zuhran. Tu'adu dihitung zuhur. Diulangi zuhran salat zuhur. Diulangi salat zuhur. Wa in dan jika keduanya terjadi ma'an bersamaan batalata maka keduanya batal. Wal i'tibaru dan yang dihitung fi dzalika pada dalam yang demikian itu bitaharrumi dengan takbiratul ihram. Baik. Sampai situ dulu. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Pembahasan berikutnya dari kitab Al-Matn Syarif adalah tentang masalah salat Jumat. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Faslun pasal yang baru. Tajibu wajib salatul Jum'ati salat Jumat. Maka di sini beliau membahas hukum. Apa hukumnya salat Jumat? Ijma' kaum muslimin
bahwasanya sholat Jumat hukumnya adalah wajib fardu. Ya, dalilnya apa? Dalilnya adalah sholat al-Jumat. Ya alladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au. Itu fi'il amr, perintah, fas'au. Ya. Baik. Nah, maka hukumnya sholat Jumat adalah wajib. Dan kewajiban ini berlaku apakah untuk semua orang? Tidak. Ada kriteria orang-orang yang bagi mereka hukumnya wajib. Nah, maka kriteria orang yang wajib Jumat ini siapa? Beliau menyebutkan ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf. Atas setiap mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu yang balik, akil, balik dan berakal. Ya. Maka tidak ada kewajiban atau tidak wajib hukumnya Jumat bagi orang yang gila, bahkan tidak sah. Demikian juga bagi anak yang belum balik, meskipun dia sudah mumayyiz. Nah, tidak wajib. Baik. Min ahli baladin, dari penduduk satu negeri, au qaryatin, ya, atau penduduk satu kampung, ya, atau penduduk satu kampung. Ya. Maka di sini beliau memberikan isyarat bahwasanya sholat Jumat itu dilaksanakan di sebuah kampung atau di sebuah pemukiman permanen. Karena ini berlaku kewajibannya untuk apa? Ahlu balad, penduduk dari satu kampung atau satu negeri. Negeri atau kampung ini berarti ya di situ ada kumpulan tempat tinggal, dia sifatnya permanen. Maka di sini para ulama mengatakan bagaimana dengan penduduk nomaden? Penduduk nomaden yang mereka tidak punya tempat tinggal permanen. Kalau zaman dulu masih ada, kalau sekarang insya Allah sudah nggak ada. Kalau zaman dulu mereka hanya tinggal di padang pasir, mendirikan kemah-kemah sesuai dengan sumber daya alam yang ada di situ. Kalau sudah habis pindah lagi. Maka penduduk yang sifatnya nomaden, maka tidak ada kewajiban sholat Jumat. Ya, tidak ada kewajiban sholat Jumat. Ya, kecuali kalau mereka mendengarkan adzan Jumat dari satu kampung tertentu, maka wajib mereka datang ke situ. Mungkin pas kebetulan mereka tinggalnya mepet ambek kampungnya kaum muslimin, maka baru wajib. Ya. Baik. Kemudian beliau mempersyaratkan dari ahlu baladin tadi, syaratnya apa? Idza kanu arba'ina. Jika mereka itu 40. Ya, 40 orang rajulan laki-laki. Ya. Maka di sini beliau menyampaikan di antara syarat dilaksanakan sholat Jumat adalah jumlah jamaah itu adalah 40 orang laki-laki. 40 orang laki-laki. Ya. Oke. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah bahwasanya Jumat yang pertama kali itu jumlahnya 40 orang. Jumat yang pertama kali dilaksanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilaksanakan oleh astagfirullah, siapa namanya? Sa'd bin Zurarah kalau nggak salah, agak lupa. Penduduk Taif. Penduduk Taif, penduduk Ya Allah, Masjid Kuba itu mana? Daerah di Masjid Kuba itu. Agak lupa. Pokoknya area di dekat Madinah. Jadi pertama kali dilaksanakan 40 orang. Dan dalam sejarahnya tidak pernah sholat Jumat dilaksanakan kurang dari 40 orang. Dalam sejarahnya tidak pernah dilaksanakan kurang dari 40 orang. Tidak di zaman Nabi, tidak pula di zaman sahabat. Oleh karenanya di dalam mazhab Syafi'i dan sebagian para ulama berpendapat jumlah jamaah Jumat harus 40 orang. Kurang dari 40 orang, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Bahkan kalau tetap dilaksanakan sholat Jumat, tidak dianggap sholat Jumat. Harus diulangi sholat zuhur. Ya. Dan syarat ini, ya, kalau misalkan diperhatikan oleh kaum muslimin, maka itu menjadi satu kebaikan karena memang tujuannya itu untuk menyatukan kaum muslimin. Ya. Namun kadang di beberapa kondisi agak kesulitan. Ya. Maka kalau misalkan terlihat kok agak sulit, boleh kita mengikuti pendapat yang lain.
Salah satu pendapat menyampaikan ya bahwasanya 3 orang itu bisa sholat Jumat. 3 orang. Dan ini pendapatnya satu riwayat dari Imam Ahmad, pendapatnya Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan lainnya. Akan tapi banyak dari kalangan ulama tidak berpendapat dengan pendapat ini. Makanya hendaknya tidak mengambil pendapat ini kecuali kalau dalam memang kondisi yang butuh. Gitu ya. Ya, baik. Aku lihat dipersyaratkan berapa? 40 orang laki-laki. 40 orang laki-laki. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala mustautinin. Syarat berikutnya adalah mereka itu mustautinin. Jadi arba'in tadi 40 orang itu adalah mustautinin. Mustautinin itu apa? Orang yang berdomisili situ, berdomisili di situ. Dan maksudnya berdomisili ini tinggal di situ, dia tidak pergi dari tempat itu kecuali ada kebutuhan. Ada kebutuhan, maka itu namanya mustautin. Karena orang ada 3, manusia terbagi menjadi 3 kalau berhubungan dengan tempat tinggal. Yang pertama musafir, kedua mukim, kedua mutawattin atau mustautin. Ya, musafir jelas orang yang berada di safarnya. Ya, mukim itu adalah orang yang tinggal di apa istilahnya, di satu tempat. Ya, namun itu ada keperluan yang mana nantinya dia akan keluar dari tempat itu. Ya, dia akan keluar dari tempat itu. Maka itu namanya apa? Mukim. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mustautin. Apa itu mustautin? Mustautin itu orang yang tidak akan keluar dari tempat itu kecuali kalau ada kebutuhan. Ya. Bedanya apa mukim sama mustautin? Bedanya mukim sama mustautin. Kalau mukim itu dia berada di situ karena ada satu kebutuhan. Kalau mustautin, dia tidak akan keluar dari situ kecuali karena ada satu kebutuhan. Ya. Jadi itu perbedaan apa? Antara mukim dengan mustautin. Ya, antara mukim dengan mustautin. Baik. Ghairu ma'dzurin. Nanti ada pembahasan enggak ya? Yang gue tak jelas mungkin ya. Ghairu ma'dzurin, kemudian syarat berikutnya adalah ghairu ma'dzurin. Mereka tidak udzur, ya. Ghairu ma'dzurin, mereka tidak memiliki udzur. Maka kalau orang yang memiliki udzur tidak ada kewajiban salat Jumat. Misalkan apa? Termasuk udzur yang dimaksud di sini adalah udzur yang memperbolehkan orang tidak ikut jamaah. Termasuk apa? Sakit. Ya. Atau yang kedua adalah tidak memungkinkan dia untuk pergi ke masjid karena ada satu kesulitan. Misalkan apa? Hujan deras, badai, banjir, atau mungkin tanahnya sangat becek. Ya, atau mungkin tanahnya ada atau area yang akan dia lewati itu tempat yang berbahaya kalau malam hari, kalau waktu siang misalkan, ya, dan sebagainya. Maka ini ma'dzur, maka dia boleh nggak ikut Jumat, ya, tidak wajib, ya. Tapi kalau ghairu ma'dzurin maka harus datang karena wajib. Kemudian wala tajibu, kemudian beliau mengatakan wala tajibu ala nisa, dan tidak wajib bagi wanita, ya, tidak wajib bagi wanita. Baik, maka ini adalah syarat kewajiban apa? Kewajiban Jumat, yaitu mukallaf 40, mereka laki-laki, kemudian mereka mustautin, ya, kemudian mereka tidak memiliki udzur. Maka kalau terkumpul pada diri mereka syarat-syarat ini, maka mereka wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, baik. Nah, di sini ada satu perkara yang perlu ditambahkan juga, harusnya ada tambahan muslim, ya kan? Nggak ada muslim kan? Nggak ada muslim. Apa wong kafir ya? Oleh Jumat, wajib Jumatan gitu, karena ini syarat wajib ya. Maka ditambahkan apa? Termasuk syarat juga apa? Syarat wajibnya Jumat adalah muslim. Ya, syarat wajibnya Jumat adalah muslim. Tapi bisa jadi. Tapi nggak usah lah, tambah Jawa ya. Sekarang lanjutannya adalah syarat sah. Kalau tadi syarat wajib, sekarang apa? Syarat sah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa yushtaratu, dan dipersyaratkan li sihhatiha, untuk keabsahan salat Jumat, sittatu asya, ada 6 hal. Ya.
Sekarang supaya Jumatan itu dianggap sah Jumat, harus ada 6 syarat. Syarat yang pertama, antakuna sholatu kulluha fi waqti dhuhri. Salat itu semuanya dilaksanakan di waktu zuhur. Maka kalau sebagian dari salat itu atau khutbah Jumatnya dilaksanakan di luar waktu zuhur, maka tidak dianggap. Harus diulangi lagi. Ya, harus diulangi. Ya, misalnya apa sudah lewat waktu asar atau belum masuk waktu zuhur. Ya, maka diulangi. Tapi ini jarang terjadi insyaallah. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya ya karena Jumat itu adalah salat zuhur. Ya, dalam artian dia adalah ibadah yang sama dengan salat zuhur, maka waktunya pun sama. Wasan yang kedua, antuqama fi khittati baladin aw qaryatin. Antuqama dilaksanakan fi khittati baladin, di area kota aw qaryatin atau kampung. Maksudnya di dalam area itu. Di dalam apa? Area itu. Nah, yang dimaksud dengan balad atau qaryah ini adalah ada kumpulan bangunan yang dia sifatnya permanen di situ. Dan ada orang yang tinggal di situ. Iya, bukan bermukim, bermustautin gitu ya, berstiton. Baik. Maka di sini kalau misalkan ada orang, ada kampung ini, ada kampung. Kemudian ada tanah lapang di luar kampung, kemudian melaksanakan sholat Jumat di sana, maka nggak sah. Pelaksanaan sholat Jumat harus di dalam batas kampung itu, di dalam itu, di area itu. Ya, tidak boleh di luar area itu. Nah, kemudian tadi kan saya katakan balad atau qaryah ini adalah kumpulan tempat permanen yang di situ ada orang yang tinggal. Bagaimana kalau misalkan seperti rumah susun? Bangunannya berapa? 1. Tapi sini akeh. Maka para fuqaha menyatakan tidak dipersyaratkan jumlah. Yang penting ada masyarakat di situ. Maka kalau misalkan rusun itu isinya banyak sekali, kemudian di dalamnya disediakan masjid, apakah sah untuk salat Jumat? Sah saja, selama jumlahnya memenuhi syarat. Baik. Watsalitsu yang ketiga, antakuna sholatu jama'atan. Salat itu dilaksanakan secara berjamaah. Ini syarat sah. Maka nggak sah kalau misalkan sholat Jumat kok sendiri-sendiri, ya. Baik. Kemudian warabiu yang keempat, an yakunal adadu arba'ina. Hendaknya jumlah orangnya arba'ina 40. Rajulan laki-laki ahroron yang merdeka. Ya. Maka kalau di sini 40, ya, laki-laki ya, tapi budak semua, maka tidak dianggap sah salat itu. Salat Jumatnya, maka harus diulangi zuhur. Ada 40, ya, wanita semua, enggak dianggap sah. Ngulangi salat zuhur. Balighin dan balik, ada 40, ya, tapi yang 10 anak-anak, enggak dianggap sah. Mustautinin dan mereka adalah mustautin. Ya, mustautin dan mereka adalah mustautin. Maka kalau misalkan mereka musafir, ya maka tidak dianggap sah. Ya. Jadi perlu disampaikan di sini. Baik. Ada 3 tadi ya, musafir, mukim, mustautin. Mustautin itu wajib Jumat dan sah Jumat dengan mereka. Musafir tidak wajib Jumat, ya, tidak wajib Jumat. Tapi kalau melaksanakan Jumat itu sah. Tapi keabsahan Jumat tidak bisa dihitung dengan mereka. Dalam artian 40 orang, tapi musafir kabeh, Jumatan nggak sah. Ya, sah tidak dianggap. Yang ketiga mukim. Mukim ini dapat tengah-tengah. Ketika mereka mukim di suatu tempat dan mendengar Jumatan, pertama mereka wajib mukim ya, mereka wajib Jumatan. Tapi hitungan Jumat tidak dianggap sah dengan mereka. Misalkan ada 40 orang, 30 orang mustautin, 10-nya mukim. Jumatnya nggak sah. Karena 10 mukim nggak dianggap Jumat itu sah dengan 10 orang ini. Ya. Maka 40 orang ini harus semuanya mustautin, yaitu penduduk di situ yang tidak akan pergi dari situ kecuali ada hajat. Ya. Baik. Nah. Sebentar. Akan tetapi sebelum itu akan menjadi problem.
ketika pondok pesantren. Pondok pesantren, santrinya mukim statusnya apa? Musafir, mukim atau mustautin? Mukim. Musafir karena sudah lewat dari 3 hari. Ini jelas ya dia bukan musafir. Dibilang mustautin, dia akan balik kalau sudah selesai. Maka statusnya itu mukim. Santri itu statusnya apa? Mukim. Maka secara muktamad madzhab Syafi'i, kalau pondok pesantren melaksanakan sholat Jumat dan yang jadi jamaah santri ini kabeh. Kalau misalkan adalah warga non santri, warga situ, tapi nggak nyampe jumlahnya 40, maka tidak sah sholat Jumatnya. Misalkan warganya cuma 10, sisanya santri semua, nggak sah. Itu sesuai pendapat muktamad madzhab Syafi'i. Dan ini akan berat dilaksanakan. Maka dalam hal ini hendaknya kita mengambil pendapat sebagian ulama dan termasuk juga pendapatnya sebagian ulama Syafi'iyah, di antaranya Imam As-Subki. Ya. Tajuddin Subki beliau memandang bahwasanya persyaratan sahnya Jumat itu harus dengan orang yang mustautin, itu dalilnya tidak kuat menurut saya, itu kata Tajuddin As-Subki. Ini saya nukilkan ucapan beliau, lam yakum indi dalilun ala adamin qi'ad in aqadiha bil mukimi ghairul mutawattin. Beliau mengatakan enggak ada dalil yang cukup kuat yang menjadi hujah yang menunjukkan bahwasanya tidak sah sholat Jumat ketika yang hadir itu orang mukim saja tanpa adanya mutawattin atau mustautin, kata As-Subki. Ala kulli hal, maka kita bisa mengambil pendapat ini. Akan jadi problem kok nang pondok ya misalkan. Wal khamisu yang kelima. At-tata'an tataqaddamaha khutbatan, didahului dengan 2 khutbah. Ya, didahului dengan 2 khutbah. Ya, maka ini termasuk syarat sah. Maka kalau misalkan sholat Jumat enggak ada khutbah, enggak sah sholat Jumat. Dan khutbahnya harus 2. 2 ini maksudnya harus diselingi atau dijeda dengan duduk. Dijeda dengan berhenti bicara tidak cukup. Karena tidak dianggap 2 khutbah meskipun berhenti bicara. Jadi mesti mau ngatek ini ya. Aku lupa lihat wastaghfirullahaladzim. Tapi ngatek. Terus dia diam. Tapi enggak duduk. Terus dia ngomong lagi. Alhamdulillah wassalatu. Masih dianggap 1. Maka 2 khutbah ini harus jeda dengan duduk. Makanya nanti kita akan bahas bahwasanya termasuk syarat sahnya khutbah adalah ada, atau termasuk hal yang menjadi syarat atau kewajiban khutbah duduk di antara 2 khutbah. Wasadisu yang keenam, an la tasbiqaha, tidak mendahului salat Jumat itu, wa an la tuqarinaha, dan tidak membersamai atau berbarengan dengan salat Jumat itu Jumat lainnya fi dzalikal balad, di negeri itu, autil kal qaryah, atau di tempat itu. Maka syarat berikutnya ya, ketika di satu kampung atau satu tempat tidak diperbolehkan hukum asalnya melaksanakan sholat Jumat di lebih dari satu tempat, di satu kampung atau satu qaryah atau satu kota, satu area, kecuali diperbolehkan. Kecuali apa? Kecuali area itu tidak mencukupi untuk semua jamaah. Ya. Tidak mencukupi untuk semua jamaah. Ya. Maka di situ diperbolehkan, ya. Untuk apa? Istilahnya ta'addudul Jum'ah, ya. Jumat, melaksanakan Jumat lebih dari 1, ya. Dan termasuk juga hajat yang dibutuhkan adalah ketika jaraknya terlalu jauh. Sampai-sampai suara Jumat yang di sana itu enggak kedengeran. Ya, tidak terdengar. Maka silakan melaksanakan sholat Jumat bersama dengan kaum muslimin yang ada di sana, yang mereka sama-sama mendengar, gitu ya. Caranya terlalu jauh, gitu ya. Intinya kalau dalam ibarahnya para ulama, lihajatin, boleh karena ada kebutuhan seperti itu, semacam itu. Ya. Kalau tidak ada hajat, maka tidak diperbolehkan. Nah, kemudian beliau mengatakan bagaimana kalau terjadi di satu kampung lebih dari satu tempat untuk sholat Jumat. Beliau akan menjelaskan. Qala wa idza uqimat jum'atani, dan jika dilaksanakan 2 Jumat fi baladin wahid, di tempat yang satu, au qaryatin wahidah, atau kampung yang satu,
fasahihatu as-sabiqatu. Maka yang sah Jumatnya yang duluan. Nah, nanti duluan sama enggak duluan ngukurnya apa di? Ngukurnya adalah dari takbiratul ihramnya imam ketika sholat Jumat. Maka siapa yang duluan Allahu Akbar dari imamnya itu yang sah. Alhamdulillah Al-Burud selalu mendului ya. Kalau Mas Titi tadi Ustaz. Mendahului. Alhamdulillah selalu mendului. Fasahihatu sabiqah. Maka yang sah itu yang dahului. Wallahiqatu tu'adu dhuhron. Dan yang telat, yang kari gitu ya. Maka sholat Jumatnya tidak dianggap sah dan mereka harus sholat zuhur. Ya, makanya di beberapa tempat kadang orang sudah sholat Jumat, kemudian setelah sholat Jumat mereka sholat 4 rakaat sholat zuhur. Tujuannya adalah khawatir, hati-hati, barangkali ada atau bersamaan ketika mulai tadi. Nah, itu dilaksanakan bahkan bukan cuma di Indonesia, bahkan di Yaman di beberapa tempat. Iya, bukan di Indonesia, bukan cuma di Indonesia, bahkan di beberapa tempat di Yaman, termasuk pernah diceritai oleh guru kita Syekh Labib, di beberapa tempat di Yaman itu kadang itu jamaah ngulangi untuk kehati-hatian. Karena para ulama mengatakan itu hukumnya sah kalau yakin. Bagaimana kalau ragu? Aku mang dilian tagak ya. Maka hukumnya tidak sah juga. Dua-duanya nggak sah. Kalau ragu, kalau ada ragu, kalau yakin ya maka nggak. Tapi insya Allah di sini selama saya ngimam ya khutbah yakin aku dili. Karena saya ketika sholat mereka masih khutbah. Atau adzan atau khutbah lah pokoknya. Itu. Baik. Jadi itu seperti itu. Wa in waqa'ata ma'an, jika terjadi keduanya berbarengan batalata, keduanya apa? Batal. Wal i'tibaru, dan yang dianggap fi dzalika dalam masalah itu bitaharrum dengan takbiratul ihram. Jadi yang dianggap cepat itu yang takbiratul ihram duluan. Allahu Akbar untuk sholat Jumat rakaat pertama. Nah itu hitungannya di situ. Bukan khutbahnya atau bukan salamnya, bukan. Ya, bukan salamnya. Jadi kalau misalkan kita takbiratul ihram dulu, dapat 1 rakaat mereka takbiratul ihram, tapi kita bacanya lama, salamnya kari, maka kita dihukumi mendahului. Kenapa? Karena takbiratul ihram kita apa? Duluan. Karena takbiratul ihram kita duluan. Ya. Nah, sebenarnya syarat ini juga disebutkan oleh banyak dari para fuqaha. Alasannya apa? Alasannya karena di zaman Nabi SAW sholat Jumat tidak dilaksanakan kecuali di Masjid Nabawi. Padahal di Madinah itu ya banyak orang-orang di kampung-kampung yang pinggir-pinggir Madinah itu, mereka semuanya datang Masjid Nabawi. Tidak ada yang mereka inisiatif bikin Jumatan sendiri. Ya. Kecuali kalau memang terlalu jauh ya, misalkan kampung tetangga yang nggak denger gitu loh. Baru. Tapi kalau misalkan di awali Madinah itu area-area tinggi gitu ya. Area-area tinggi ya. Di sini enggak ketahuan ya. Jadi kalau Madinah itu kan kota, kemudian ada kayak tempat-tempat tinggi di sampingnya. Penduduk situ turun semuanya ke Madinah, datang untuk sholat Jumat. Enggak ada yang bikin sendiri, enggak ada. Ya, dan itu lebih menyatukan umat. Lebih menyatukan apa? Umat. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allah taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.